Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawad wa ya hasanal fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali channel JS. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan maghfirah kepada semua para mustami' atau para pendengar dimanapun ada. Ini Jazah Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 sampai ayat 60. Sebentar tadi baik, kita akan langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sambungan daripada Jazah Quran Surat Al-Baqarah ayat 1. Kali ini adalah 31 ayat ke-31 sampai 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ini ayat ke-31 adalah fungsinya
uh, sidang ada dosen atau sidang sidang apapun, mungkin dalam debat, apa namanya, kontestasi politik, bisa tes tes atau supaya menjadi orang yang diberikan kehormatan yang tinggi ilmuwan. Bacalah ayat ini 100 kali atau baca 10 kali. Ini tergantung daripada kualitas masalah tersebut. Semakin tinggi kualitasnya, maka bilangannya, yogianya atau apa namanya, sarankan untuk lebih banyak juga gitu. Ini juga bisa untuk apa namanya, dibantu beberapa orang. Memang 1000 bagi berapa orang, untuk satu orang pun sebentar kok. 1000 ini sebentar, sampai jam 3 jam lah kurang lebih. Di awalnya baca aja 3 kali, kemudian kali tahap sampai ayat ini benar-benar apa namanya, meluncur di lidah, di lisan kita itu dihafal gitu. Jadi memudahkan bacaannya ketika dibaca dengan berulang-ulang, biasa lisan kita baca. Lalu kemudian ayat selanjutnya adalah aqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini ayat ke-32 dari surat Al-Baqarah, di mana ketika Anda ingin memiliki yang tinggi, yang agung, atau ingin terbuka alam malakut batin Anda, atau ingin memiliki ilmu laduni atau ilmu hikmah. Ilmu laduni ini adalah ilmu yang didapat belajar, ilmu yang berarti yang Allah berikan tanpa proses fitrah pembelajaran yang umum. Atau barang siapa yang ingin memiliki hikmah dari Allah SWT, maka bacalah ayat ini 1000 kali. Caranya atau kaifiatnya, praktiknya adalah sholat sunnah ayat pada maghrib mulai hari Sabtu, saat pada Fatihah bacalah ayat ini 15 kali, kemudian pada salam baca ayat ini 10 kali. Ayat selanjutnya adalah surat Al-Baqarah yang ke-33. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Di mana Anda menginginkan mengalahkan hujah musuh Anda dalam debat, entah itu dalam sidang, entah itu dalam apapun, agar rekan Anda itu dibenarkan, bukan benar, diterima oleh atasan Anda, atau ketika Anda menawarkan barang yang nilainya tinggi, semisal properti atau mobil atau dalam itu, atau dalam presentasi, agar presentasi Anda diterima dengan baik. Presentasi ini mungkin presentasi misal project atau presentasi misal produk, apapun itu, agar diterima baik, bacalah ayat ini sebanyak 100 kali. Lalu kemudian ayat selanjutnya adalah al-qurna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini surat Al-Baqarah ayat ke-34. Nah, ini adalah untuk menundukkan musuh atau saingan. Ya, 313 bagi Anda yang dihadapkan pada namanya kontestasi, kompetisi, saingan apapun itu, secara sehat ya,
dalam kontestasi politik, entah dalam kontestasi apa namanya ilmiah atau uh, bisnis, persaingan bisnis, agar ingin uh, lawan Anda itu salah, bacalah ayat ini 313. Ini tidak dikhususkan pagi atau sore, jadi dibacalah setiap hari atau setiap malam. Kemudian ayat selanjutnya adalah waqulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Ini ayat ke-35. Ayat ini adalah untuk anak orang yang acut, rusak, yang rusak perilakunya, huruf Arab yang kerok ya. Tentunya agar supaya dijaga dari kejelekan orang tersebut. Juga untuk pemimpin yang acut, yang zalim, yang tiran, yang arogan, yang tidak baik, pemimpin yang tidak baik, agar terhindar daripada kejelekannya. Di samping itu juga kita akan dianugerahkan rezeki yang baik. Bacalah ayat ini pagi dan sore setiap hari secara rutin. Atau untuk agar anak atau istri yang suka keluar malam, atau keluar tanpa izin, atau keluar semaunya, yang tidak betah di rumah, atau kepada anak buah yang suka meninggalkan pekerjaan, yang tidak mentaati aturan, maka tulislah nama orang yang kita maksud, kemudian kelilingi nama tersebut, nama yang kita maksud itu dengan ayat ini. Lalu kemudian tulisan ini, lalu kemudian kita bacalah ayat ini 100 kali, lalu tiupkan pada tulisan tersebut, kemudian pendamlah di rumah atau tindih ya tersebut dengan batu. Lalu selanjutnya adalah Suratul Baqarah ayat ke-36. Azzallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Ini adalah untuk orang yang lacut, orang yang fasik, orang yang kerok, baik akhlaknya. Bacalah ayat ini 100 kali sore dan pagi. Allah akan memberikan hukuman atau untuk mengusir orang yang kerok kampung, di rumah, di kosan, atau akan kumpulan tertentu. Maka tulis nama orang yang kita hendak keluarkan dari kampung itu, atau dari golongan itu, atau dari tempat itu, atau dari grup itu. Lalu kemudian tulis ayat ini mengelilingi nama orang yang kita maksud, kemudian baca ayat ini 100 kali, lalu kan ke tulisan tersebut, kemudian tulisan itu dipendam di tempat atau di area itu, di rumah atau di orang itu keluar. Begitu. Lalu kemudian ayat selanjutnya adalah fataraqa adamu mir rabbihi kalimatin kataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Ini ayat ke-37 dari Suratul Baqarah. Ayat ini adalah untuk dimana Anda jika dipecat di pekerjaan,
dipecat dari apa, dikeluarkan dari perkumpulan. Ya semisal lah apa namanya, atau daripada obat yang di atas ini nih, yang tadi, yang Eviat, yang untuk mengusir kerjaan. Mungkin ada teman yang berbuat baik, jadi obat terus baik, terus kita hendak mengembalikan dia ke tempat asal, ke posisinya semula. Mungkin tadinya dia punya jabatan bagus, terus kita berharap agar dia dikeluarkan dari pekerjaannya. Baca, tulislah nama dia, kemudian kelilingi dengan ayat Masya Allah. Tapi setelah keluar, kemudian dia taubat, kita melihat taubat bagus, kesalahannya bagus dan sebagainya. Lalu kita berniat untuk mengembalikan dia ke tempat asalnya atau ke posisinya dari jabatannya yang dulu pernah keluarkannya. Adalah kaifiat ini untuk mengembalikannya. Caranya adalah bacalah ayat ini 313 atau jumlah nama orang yang mengeluarkannya, kemudian gantung tempat yang di tempat itu tulisannya agar terangin, atau untuk mengembalikan orang yang kabur, anak atau istri atau siapa ya, rumah, atau untuk orang yang agar taubat, agar dia sadar hanya tulis namanya, kemudian kelilingi dengan ayat tersebut, lalu bacalah ayat ini 313, kemudian tiupkan ke ayat tersebut, lalu gantungkan ayat itu di tempat yang tinggi atau di rumah atau di tempat bajunya dia itu disimpan, digantung. Memang ada tempat apa namanya, lemari lah ya, pakaian. Lalu kemudian ayat selanjutnya adalah qulna biqu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudang faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini ayat dari surat Al-Baqarah ke-38, di mana untuk Anda yang ingin mendapatkan wibawa dan karisma yang bagus, kemudian disertai dengan dijaga dari orang yang zalim. Ketika pun ada orang yang zalim kepada Anda, dia akan balik kezaliman itu kepada orang yang zalimnya. Setelah ayat ini siang dan malam, pagi dan sore banyak 100 kali. Kemudian selanjutnya, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini untuk supaya mengikat perjanjian akad atau kontrak agar agar tidak diingkari. Jadi sebelum Anda membuat perjanjian kontrak atau akad, perjanjian jual beli, kerjasama atau apapun itu yang sifatnya adalah perjanjian, adalah ayat ini 336, kemudian tulislah ayat ini dan nama orang yang dimaksud untuk membuat perjanjian. Insya Allah dia akan teguh tetap pada atau kalaupun dia mengingkari kontraknya, perjanjiannya, insya Allah akan kena akibatnya, terkena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian ayat selanjutnya adalah ya bani Israil uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ini adalah ayat ke-40 dari surat Al-Baqarah. Di ayat ini adalah untuk agar anak buah, bawaan atau pegawai
jangan sampai kena kelap kita mematuhi jika diperintahkan, ya, agar dia mentaati, agar dia menurut. Bacalah ini pagi sore 4 kali, atau tulis nama pegawai atau anak atau siapapun yang kita maksud itu. Lalu tulis juga ayat tersebut mengelilingi nama orang yang kita maksud, kemudian baca ayat tersebut sebanyak 300 kali. Kemudian tiupkan kepada tulisan tersebut, kemudian pendamlah atau simpan di atas pintu keluar masuk lewat. Atau bisa juga tulisan tersebut dilebur dengan air, lalu airnya ditumpahkan di tempat orang yang kita maksud lewati, sering dia lewat di mana itu, leburkanlah airnya atau dicepat. Kemudian ayat selanjutnya adalah wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Ini ayat 40 dari surat Al-Baqarah. Fungsinya adalah untuk perjanjian kontrak atau akad jual beli, harganya bagus dan tidak diingkari, agar tidak dilanggar perjanjian tersebut, kontrak. Jadi sebelum melakukan kontrak, lah ayat ini 539, dan tulis nama orang yang mempunyai, lalu tulis ayat tersebut mengelilingi nama orang yang kita maksud, lalu baca, tiupkan ke tulisan tersebut, kemudian pendam di tempat perjanjian yang dibuat, ke tempat meeting, kick off meeting biasanya atau mana kesepakatan dapat dibuat. Jadi bisa juga tulisan itu dilebur dengan airnya ditetapkan di tempat yang dimana akan ditandatangani. Ini biasanya ada suatu tempat yang memang sukar untuk digali, dibongkar atau digali untuk memendam, masukkan ke botol kecil dan sumbat, lalu dikubur, pendam. Kalau memang permukaannya itu sulit untuk dibongkar, semisal keramik, granit atau pal, itu lebur saja tulisannya, lalu airnya dipahkan. Ayat selanjutnya adalah wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ini ayat ke-42 dari surat Al-Baqarah, adalah untuk jika ada nakbu atau pegawai atau teman sekerja atau kolega yang racut atau khianat, agar menjadi benar atau menjadi baik rangainya, perilakunya. Baca ayat ini 100 kali setiap pagi dan sore, atau untuk supaya orang menjadi sadik atau benar. Gitu. Ayat selanjutnya adalah waqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'a raki'in. Ini ayat ke-43 dari surat Al-Baqarah. Fungsinya adalah agar semua orang tunduk pada Anda menghendaki agar semua orang tunduk pada Anda. Bacalah ayat tersebut banyak 280 tiap bangun tidur dan sebelum tidur, atau bisa juga ditulis nama orang yang kita maksud agar dia patuh.
Uh, Kemudian kelilingi dengan ayat ini, lalu bacalah ayat ini, lalu tiupkan ke tulisan tersebut. Kemudian Anda bawalah kemanapun pergi, atau pendam di tempat orang yang kita maksud. Ini bisa juga perorangan maupun kolektif, artinya bisa satu orang, bisa juga golongan ini agar patuh, agar tunduk pada Anda. Masyarakat ini agar patuh dan tunduk pada Anda. Jadi tinggal ditulis namanya atau nama daripada misal orang atau warga. Dan tulislah ayat ini mengelilingi nama tersebut. Penulisan nama itu pun bisa dengan huruf Latin, tidak harus Arab. Tapi pentingnya adalah ayat ini jangan ditulis dengan huruf Latin, tetap dengan huruf Arab, karena ini adalah kalimat dari Tuhan. Nah, intinya keberkahan itulah dari huruf, ada rahasia tersembunyi yang agung di dalamnya. Itu. Adapun nama daripada orang-orang yang kita maksud salah kalau memang menuliskan dengan huruf Latin. Lalu kemudian ayat selanjutnya surat Al-Baqarah ayat ke-44. Ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Ayat ini adalah untuk di mana Anda menemukan orang yang cara itu ingin menang sendiri atau merasa benar sendiri padahal salah, atau untuk orang yang suka nggak mau mengalah, atau pada orang yang gampang iri, gampang hasut, dengki, maka bacalah ayat ini 100 kali tiap pada fardu. Kemudian bisa juga ditulis namanya, kemudian tulis ayat tersebut, ini ya, membaca ayat itu, kemudian tiupkan pada tulisan tersebut, kemudian pendam di tempat yang kita maksud, atau dilebur ayat tersebut, lalu kemudian airnya ditumpahkan di tempat yang dia lewati. Ayat selanjutnya adalah wasta'inu bis sabri was salah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-45. Fungsinya adalah atau fadilahnya adalah insyaallah Anda mendapat saudara Anda atau saudara Anda, dekat Anda, dapatkan musibah yang luar biasa, musibah beratnya, maka bacalah oleh Anda 100 kali ayat ini, atau 13 atau 1000. Insya Allah namanya berikan tahan dalam mengatasinya, melewati masalah tersebut atau musibah tersebut. Biaran Allah Maha sempurna. Lalu kemudian, atau ketika Anda merasa salat Anda tidak khusyuk, meminta memohon kepada Allah agar salat Anda menjadi khusyuk, bacalah ayat ini secara rutin agar Allah memberikan kekhusyukan kepada. Lalu kemudian ayat selanjutnya, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini adalah ayat keempat dari surat Al-Baqarah. Ayat ini adalah untuk di mana orang menemukan kesulitan kehidupannya, atau saudara Anda menemukan orang yang Anda temukan dalam keadaan kesulitan, susah, karena mungkin motivasinya salah yang besar,
banyak hutang atau masalah banyak beban hidup dan lain-lain, hingga membuat dirinya itu apa namanya kan. Maka bacalah ayat ini 70 atau 100 kali, lalu tutup dengan sholawat. Setelah baca ini ayat ini, lalu bacalah sholawat 100 kali, dan tiupkan ke air, minumkan ke orang tersebut. Itu mungkin insya Allah, atau mungkin sudah mendapatkan kehidupan yang sulit, yang banyak, masalah yang besar. Anda bisa membaca ini 100 kali, lalu kemudian sholawat, membaca sholawat 100 kali. Berharap, mohon kepada Allah agar masalah tersebut dapat teratasi. Lalu kemudian ayat selanjutnya adalah ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Ini adalah ayat ke-7 dari suratul Baqarah. Adalah jika Anda ingin diberikan derajat yang tinggi, diberikan rezeki yang banyak, menjadi orang yang syukur, maka bacalah 100 kali ayat ini, kemudian tutup dengan membaca sholawat 11. Sholawat ini bebas, yang pendek maupun panjang. Lalu kemudian ayat selanjutnya wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'aw wa la yaqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsurun. Ini ayat ke-48. Ayat ini adalah untuk di mana orang jika Anda menemukan orang yang selalu ikut campur urusan Anda, atau mana Anda menemukan orang yang membantu musuh Anda, maksudnya agar jangan ikut campur orang tersebut, atau jangan menolong musuh Anda ketika ada sengketaan masalah. Bacalah ayat ini sebanyak 313 pada maghrib, dan tulis nama orang tersebut yang dimaksud, atau nama kaum, atau nama golongan, atau nama kelompok. Kemudian tulis juga ayat tersebut dengan mengelilingi nama orang yang ayat 13. Saya membaca tutup dengan sholawat 11 kali. Ini tidak ditulis ya kali. Saya tambahkan ini 11 kali. Kemudian baca ayat tersebut 11, lalu baca kali, lalu tiupkan ke tulisan tersebut. Kemudian pendam di tempat yang kita kehendaki, di tempat yang memang dengan orang tersebut, di rumahnya lah mungkin ya, atau di tempat golongan itu berada, kaum itu berada, apa namanya, komunitas itu berada itu. Atau bisa juga tulisan ini dilebur, tulis nama, lingi dengan ayat ini, lalu akan ayat ini 313, baca sholawat 11 kali, kemudian ditiupkan pada ayat tersebut, tulisan ayat tersebut, lalu tulisan ayat tersebut dilebur dengan air, lalu air itu ditumpahkan di tempat orang yang kita maka insya Allah tidak akan ikut campur urusan atau tidak akan membantu musuh. Lalu kemudian ayat selanjutnya adalah wa idz najjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi wa dhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Ini adalah ayat ke-49 dari suratul Baqarah. Ketika Anda menghendaki untuk membalas kezaliman orang yang sudah zalim kepada Anda, maka bacalah ayat 313. Jumlah bilangan orang yang dimaksud. Nya adalah Andi,
di uh, alif 1 nun 50 51 dal 4 55 ya 10 65 kali. Anda nanti bisa coba lihat ya tentang hitungan ya. Nah, ada bilangan huruf pensi nanti bisa dihitung nama. Lalu kemudian tulis ayat tersebut, kemudian di tempat orang yang kita atau apa namanya, ditulis dulu namanya, lalu kelilingi dengan ayat ini, kemudian dibacakan ayat ini sebanyak bilangan jumlah orang itu atau golongan itu, atau 313 kali jumlah bilangannya dibaca kan ke tulisan tersebut. Lalu kemudian tulisan tersebut bisa dipendam di tempat yang maksud atau orang tersebut gitu maksud, atau bisa juga tulisan tersebut dilebur menggunakan air, lalu air itu namanya taburkan di tempat atau di kampungnya atau di rumahnya. Maka insya Allah golongannya atau rumah tangganya itu akan berantak dengan memperoleh azab dari Allah. Ini jangan dilakukan kalau bukan haknya. Kalau memang terindikasi orang tersebut zalim, artinya tahu kezalimannya itu sudah jelas, kan hanya satu orang yang dia zalimi, banyak. Kalau cuma dia zalim terhadap kita dan dia tidak ada zalim kepada orang lain, sebaiknya tidak usah dilakukan kaifiat ini. Itu karena sebaik-baiknya adalah bersabar atas apa yang menimpa dirinya. Lalu kemudian bacalah la ilaha illallah 1000 kali ketika mendapatkan bilangan 100 kali dari pembacaan la ilaha illallah. Bacalah ayatnya 3 kali, kemudian tulis nama orang kaum yang dimaksud atau nama organisasi atau nama perkumpulan yang. Lalu kemudian kelilingi dengan ayat tersebut, nama tersebut. Lalu kemudian tulisan itu setelah pembacaan itu ditiupkan ke tulisan tersebut, kemudian pendam di tempat orang yang kita dilebur menggunakan air, airnya dipahkan atau ditaburkan tempat orang yang kita. Kemudian ayat selanjutnya adalah wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa agraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ini ayat ke-50 dari suratul Baqarah. Fungsinya adalah ketika saudara Anda atau Anda menemui masalah sangat besar sehingga Anda menjadi bingung, karena menjadi bingung, atau Anda sedang menghadapi hukuman atau menghadapi denda atau menghadapi hutang atau menghadapi kehidupan yang sangat-sangat sulit, maka bacalah oleh Anda 350 setiap fardu kalau itu Anda yang timpa kesulitan. Tapi kalau saudara Anda yang terjebak kesulitan, bacalah ayat ini 350 dengan sholawat 100 kali, tiupkan ke air tersebut diminumkan kepada orang yang mendapatkan masalah. Atau untuk membungkam suatu masalah agar masalah ini tidak terkuak atau tidak mana-mana, terhilang begitu saja. Agar masalah itu adalah adem, tertutuplah masalah itu menjadi selesai dengan sendirinya. Yang mungkin yang
mempermasalahkan. Tulislah nama orang yang mempunyai masalah dengan Anda, kemudian tulis juga apa masalahnya tersebut. Kemudian tulisan tersebut dikelilingi dengan ayat ini. Ayat ini bisa ditulis 2 kali, 3 kali, 4 kali, bisa. Baiknya 4 kali tulisan. Mengelilingi nama dan masalahnya. Setelah itu kemudian bacalah ayat ini 350, kemudian baca sholawat 11 kali, lalu tiupkan ke tulisan itu. Lalu tulisan tersebut pendam di tempat orang yang kita maksud. Bisa juga dilebur dengan airnya ditumpahkan di tempat orang tersebut. Langkah baiknya penulisan itu di atas kertas hitam, karton biasanya ya. Nah, kertas hitam tuh biasanya karton saja yang hitam. Nah, sekali karbon kali ya, karbon. Atau di atas timah hitam. Lalu selanjutnya, ayat selanjutnya adalah wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan tsumma takhudul ijla min ba'dihi wa antum zalimun ma'afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Ini 2 ayat di 51 dan 52. Ayat ini adalah untuk orang yang zalim atau yang fasik, orang yang membuat kerusakan di suatu tempat daerah, orang yang nakal, untuk anak yang nakal, yang tidak taat pada orang tuanya, atau untuk anak yang susah diatur agar jadi baik, soleh. Kalau ayat ini 313, kemudian baca suratul ikhlas 100 kali, kemudian tulis ayat tersebut di atas bajunya, dan tulis juga nama orangnya. Mohon jangan menulis pada celana dalam ya, karena itu tidak baik. Di bajunya saja, kaos atau baju. Kemudian pendam di kuburan yang tidak dikenal. Lalu tulis juga di atas kertas, atau bisa juga tulis di atas kertas dan lebur dengan air, kemudian minumkan kepada orang yang dimaksud. Itu 2 ayat dari Al-Baqarah 51 dan 52. Lalu selanjutnya adalah ayat yang ke-53. Wa idh ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Ini ayat ke-53 dari surat Al-Baqarah untuk agar anak atau gawai atau anak buah, kawan, turuti, disiplin, dan dia mengerti sekali, agar dia mengerti sekali dengan apa yang dikerjakannya dan apa yang diberikannya. Caranya adalah bacalah 259. Ya, ini baca 200. Kemudian tiupkan ke air, bacalah ayat ini 259, kemudian baca sholawat 11 kali, tiupkan ke air, kemudian air itu minumkan atau siramkan di jalan agar terlewati oleh orang-orang yang kita maksud. Ini bisa juga berlaku bagi masyarakat, bagi warga. Mungkin Anda sebagai kepala daerah atau dusun atau sebagai kepala desa, bacalah ayat ini 209 lalu tiupkan. Nah, berharap semua warga di situ adalah dengan program Anda. Tiupkan ke airnya itu diletakkan di tempat yang biasa lalu lalang dilewati, gitu, agar semua program Anda
perintah-perintah Anda itu ditaati sama mereka. Nah, kemungkinan lalu ada aja yang menentang, ya, arti mengingkari atau tidak patuh yang sudah digaris, yang sudah diprogram. Lalu kemudian ayat selanjutnya adalah qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittakhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ini ayat ke-54. Itu berfungsi agar anak atau ya anak buah atau bawahan tidak menentang. Nah, ini juga baiknya ditulis bersamaan ya dengan yang 53 nih, ayat yang 53. Ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Sama dengan dituliskan dengan wa qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum. Sebaiknya ini digabungkan saja karena fungsinya sama, akan semakin namanya berlapis daripada kemuliaan ayat dan huruf yang di dalam ayat. Baca setiap pagi sebanyak 41 kali atau 100 kali, atau tulis ayat tersebut dan nama orang yang maksud, nama golongan yang kita maksud, atau nama warga yang kita maksud. Kemudian tulis ayat ini mengelilingi nama orang tersebut atau nama warga atau warga mulia, warga suka maju. Pakai tulisan Latin saja atau warga Jakarta, Tawang, dan seperti itu. Kemudian setelah menulis kalimat warga dimaksud, inilah dengan ayat ini. Kemudian bacalah ayat ini 41 kali atau 100 kali dan kubur di 4 penjuru atau akan masuk, karena kebanyakan sekarang insya Allah di suatu daerah itu selalu ada gerbang yang lebih tulisannya selamat datang di Kabupaten Anu gitu, atau selamat datang di desa Anu. Nah, di Gapura itu aja disimpan di situ. Dan lu bacalah setiap di ayat ini 41 kali terus memantapkan. Nah, kalau memang seandainya tidak memungkinkan silakan baca setiap 10 kali. Dan untuk suatu program yang skupnya luas itu sepadan jika kita baca setiap hari, setiap pagi itu 100 kali. Allah bisa dilakukan setelah pada duha. Apanya agar semua masyarakat, warga atau siapa yang menjadi bawahan kita itu patuh dengan apa yang program kemaslahatan semua dan masyarakat semua. Lalu kemudian ayat selanjutnya adalah yang ke-55 dari surat Al-Baqarah. Idza qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu fa antum tanzurun. Ayat ini untuk orang yang kufur, yang jelas-jelas kufur, yang menentang syariat agama, atau orang itu meninggalkan sholat, tidak pernah menjalankan syariat agama. Ini adalah agar Allah memberikan azab kepada orang itu. Ini upaya terakhir memang orang itu diberikan
lihat, berikan ukuran dan orang tersebut jelas-jelasnya secara zahir kita menyaksikan dia ingkar terhadap agamanya. Nah, kemungkinan ketika kita mau menegakkan itu tidak dimungkinkan terkait dengan sistem cara artinya dalam mengatakan bahwa memang ada syariat agama yang dilanggar dan dia menentang dengan jelas, bayin, dengan terang-terangan tentang agama, maka hukum pancung adalah hak baginya. Dan terkait hukuman tersebut hanya mungkin dan harus dilakukan oleh sultan, dalam hal ini adalah pemerintah yang ada dalam otoritas terkait daripada daerah tersebut. Untuk menegakkan itu sangat sulit. Maka inilah kaifiat untuk namanya alternatif atau sebagai jalan akhir kita memohon kepada Allah agar diterima adab orang yang jelas-jelas menentang syariat itu. Jadi bacalah ayat ini 313 dan tulis lebur dengan air tersebut, lalu kemudian tumpahkan di atas genting rumahnya, maksud supaya terminum. Tidak mungkin dia meminumnya, baiknya dilebur, airnya ditumpahkan saja di atas. Allah akan memberikan azab. Kemudian ayat selanjutnya adalah summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ini ayat ke-50. Jadi ketika Anda atau saudara Anda atau teman terdekat Anda mendapatkan kesulitan dari kehidupannya, rezeki atau mendapatkan sakit, kesehatannya memburuk, sakit, memang sangat menyulitkan kehidupannya, atau kesusahan yang hampir tiada berujung yang membuat kita, atau mungkin beban yang menghimpit dirinya itu sangat luar biasa. Maka bacalah ayat ini sebanyak 101. Namun sebelumnya, sebelum membaca ayat ini, bacalah ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. Lalu bacalah doa ini, Allahumma ahyi ala kulli ma dhaqat illa wa farjahallahu haqi akhir ismil azam ayat syarifah inni tawassalu ilaik a'ithni ala kulli hawai faqdi hajati. Ini titik-titik ini silahkan diisi dengan apa yang maksud. Innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Lalu bacalah ayat ini 100 kali. Nah, kalau seandainya saudara Anda lain daripada Anda, bacalah ini kemudian tiupkan ke air itu, kemudian minumkan kepada orang yang Anda maksud, orang yang ya seperti ya sakit yang berkepanjangan yang membuat dia benar-benar kesulitan, rezekinya itu sangat sulit, usahaan yang hampir tiada berujung menurut dia. Ayat selanjutnya adalah wazadlatna alaikumul ghamam wadlanna alaikumul ghamam wa anzalna alaikumul manna wassalwa
kulu min thayyibat kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Ini suratul Baqarah ayat ke-57 adalah untuk kita ingin memiliki kekuatan, kegagahan, karisma yang baik, apa namanya, strata sosial yang tinggi, juga berbahagia, dapat rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan aman daripada satu atau zalim daripada orang lain. Andai pun zalim itu dipahkan ke Anda dari orang lain, Allah itu akan kembali lagi kepada orang yang zalimi Anda maksudnya. Untuk hal itu adalah rutinkan membaca ayat ini pagi pada duha dan malam sebanyak 13 atau 10 kali. Lalu ditutup dengan sholawat 100 kali. Ya Allah, niat Anda itu akan Allah wujud. Insya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya adalah wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragadan wa dkhulul baba sujadan wa qulu rabbana ighfir lakum khatayakum fasanazidul muhsinin. Ini adalah ayat ke-58 dari surah. Jadi ayat ini adalah ketika Anda ingin jadi orang hamba yang sertai dengan banyak rezeki, yang tertutup juga aib Anda atau kesalahan Anda, tidak pernah orang kesalahan terlihat oleh orang, baik aib Anda itu atau kesalahan Anda atau kejelekan Anda, maka bacalah ayat ini setiap pagi dan sore sebanyak 100 kali. Kemudian bacalah sholawat 100 kali. Bisa juga untuk ahli kampung atau kaum, maksudnya adalah agar menjadi ahli sujud, agar menjadi ahli dilimpahkan juga rezeki banyak, kemudian tertutup aibnya, tertutup kesalahannya, kejelekannya di suatu kampung atau di suatu golongan atau di suatu lembaga atau di suatu partai atau sejenisnya lah. Lalu kemudian tulis ayat tersebut di atas dan nama kampungnya atau nama golongannya. Artinya nama golongannya di tengah, lalu nanti diikuti dengan ayat-ayat ini. Kemudian ditiupkanlah kepada tulisan tersebut, lalu tulisan tersebut disimpan di atas gerbang kampung masuk ya tersebut. Lalu ayat selanjutnya adalah fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Ini adalah ayat ke-59 dari surat Al-Baqarah, yaitu di mana ada orang yang fasik, orang yang itu bahasa Sunda ini adalah orang yang rusakan lah ya, yang lebih di suatu kampung, atau ada satu kampung atau ada satu golongan yang memang diduga golongan itu adalah golongan yang sering membuat keresahan, semacam misal mohon maaf ya, motor, apalah itu, semisal itu contoh aja. Maka bacalah ayat ini sebanyak 539 kali. Dibacakan ke batu hitam. Batu hitam bisa batu hitam yang jenis onyx atau badar, badar besi atau hitam itu sebuah batu dari daerah Reksi kalau salah, atau bacanya
eh, dengan jumlah bilangan nama orang, nama golongan tersebut, eh, atau nama pemimpin yang fasik, atau pemimpin yang usahakan lah, yang lemparkanlah batu tersebut kepada eh, markasnya itu, markasnya itu. Jadi ini untuk memporak-porandakan organisasi bisa, karena diduga membuat organisasi itu diduga telah berbuat kerusakan. Allah akan memberikan azab kepada orang tersebut, atau kepada golongan tersebut, atau kepada organisasi tersebut. Atau tulis juga, atau tulis ayat ini di batu hitam tersebut. Biasanya ini batu, kalau mau menulis di hitam ini harus agak, itu harus agak besar ya, apa namanya, samping, agak gepeng. Di penulisannya mudah, kan bisa menggunakan scroll. Dicicip dulu, pastikan batu ini dari sungai terpilih yang paling hitam di antara batu-batu yang lain. Walaupun tidak hitam secara batu misal onyx, nah itu tidak masalah, yang penting judulnya hitamnya dia itu sebut itu lebih hitam daripada batu teman-temannya, teman-teman, daripada batu yang ada di sekitar itu lain sih. Itu cukup mewakili kehitamannya. Juga nama, ketika setelah menulis ayat tersebut juga tulis juga nama pemimpinnya atau orang yang itu, nama orang yang dimaksud atau pemimpinnya dikelilingi dengan ayat, kemudian pendam atau dilemparkan di tempat orang yang insya Allah itu akan diberikan azab oleh Allah dengan kezaliman yang kuat. Lalu kemudian ayat selanjutnya adalah wa idhis tasqa Musa liqaumihi faqul nadrib asakal hajar fajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu nashim masrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ini adalah ayat ke-60 dari surat Al-Baqarah. Fungsinya adalah ketika Anda mengalami kekeringan sumur atau kekeringan air ya, atau kekeringan ladang, itu yang bahkan usaha Anda yang kering, mungkin juga toko atau warung atau showroom atau perusahaan, atau mungkin juga bisa namanya order yang misal beb karena sewa Anda di pelanggan, Anda mengalami hal itu. Untuk kasus sumur yang kering, tempat air yang kering, cara namanya ayat tersebut sebanyak mungkin itu bisa itu ayat 37 kali, mungkin 21 kali, atau mungkin 1 kali, atau mungkin 100 kali, gantung apa namanya kendongan hati Anda itu. Lalu kemudian bacalah ayat Rabbi la tadarni fardau wa anta khairul warithin. Lalu tulislah ayat ini, kalau ayat Rabbi la tadarni yang barusan, kemudian pendam di tempat yang kita kehendaki, misal kadang, misal di kesepian, kesepinya pelanggan, kan ada. Atau kalau untuk al sumur itu lemparkan ke dalam sumur yang alami. Maka insya Allah Allah akan memberi itu, atau pada usaha, atau pada kios, atau pada showroom, atau pada
lembaga yang memerlukan apa namanya banyak banyak semacam pengikut, semacam peserta, semacam ya pokoknya memakmurkan usaha lah, intinya memakmurkan usaha, itu usahanya pertanian, perdagangan, makanan, lagi namanya manufaktur, buatan semacam pabrik, factory dan lain-lain. Intinya adalah untuk memohon kepada Allah agar menjadi lebih berkembang atau agar lebih tidak kering, tidak sepi, berkembang dan agar makmur gitu. Jadi rabbila tadarni fardan wa anta khairul warithin, ini kita kaum Musa dan kaum Fir'aun berbal sabar fajar fajar nata asyrat aina. Ya ini sebaiknya ditulis di atas batu, ya, atas ya, baiknya. Kalau memang seandainya batu itu sukar ditemukan, tidak atas pun tidak masalah, atau digenting. Genting itu tanah liat baik. Itu adalah tanah liat yang di yang simpan di tempat yang juga di apa namanya dibentuk. Setelah selesai membentuk, setelah selesai menulis di atas di batu, lalu salah ayat ini dan ayat apabila tadarni akhirul warid. Jangan lupa tutup dengan sholawat, hanya tutup dengan sholawat 11 kali minimal, 100 kali itu lebih bagus. Allah akan memberikan kemakmuran pada tempat yang Anda hendak, entah itu perniagaan dagangan atau perniagaan dagangan atau peternakan, pertanian atau apapun jenis usaha. Allah akan beri. Baiklah, demikian kali ini Al-Baqarah ayat 31 sampai 60. Allah kita akan melanjutkan ayat 61 dan seterusnya pada pertemuan kita depan, insyaallah. Semoga Allah memberikan taufik saya dan semoga Allah memberikan rahmat dan maghfirah. Semoga hal ini bermanfaat, dan mohon dengan sangat gunakanlah yang Allah berikan kita di jalan agama dan jalan hak, dan hanya berniat untuk menegakkan ibadah dan menguatkan. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Salah Allah menciptakan ya Allah. Abbas radhiyallahu anhu memberi mana kepada liya'budun itu adalah liya'rifun, itu ma'rifat atau hal ini segolongan ulama mengartikan bahwa untuk memperoleh arifun atau ma'rifat terus melalui jalan ibadah Allah continue di adalah budun dan adalah diarifun. Arifat tiada lain, Allah tiada lain adalah hamba kepada Allah itu banyak aspek, banyak jalan ya. Ini segala sesuatu namanya ibadah yang
pilihkan saat ibu satu macam jalan ibadah, jalannya menjalani dan memilih mana yang mudah bagi kita. Nah, Allah tidak pernah memberikan beban di luar ayo kalifullahu Allah alam bisawab. Baik, demikianlah kita kali ini. Lahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.